Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Mariska, NIM A251211035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Khususnya ada 3 pokok pembahasan dalam aliran ini, yaitu aliran perennialisme, aliran rekonstruksionisme, dan aliran eksistensialisme. Untuk lebih jelasnya, simak video penjelasan kali ini. Yang pertama yaitu aliran perennialisme. Perennialisme adalah paham filsafat pendidikan yang muncul pada awal abad 20 sebagai reaksi dari gerakan progresivisme di Amerika Serikat. Perennialisme juga disebut sebagai aliran filsafat pendidikan yang regresif, yaitu menengok ke belakang ke zaman Yunani kuno dan abad pertengahan di Eropa yang telah menghasilkan nilai-nilai abadi atau perennial dalam kehidupan. Nilai-nilai perennial sampai kapanpun akan diperlukan oleh manusia, sehingga pendidikan tidak boleh meninggalkan nilai-nilai abadi tersebut dalam usahanya untuk mengembangkan potensi manusia. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan. Maka, jalan untuk mencapainya adalah melatih intelektual dan disiplin mental. Contoh penerapan perennialisme dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Bagi aliran perennialisme, pendidikan memiliki peran penting dalam proses peradaban manusia untuk mengembalikan kondisi manusia pada zaman modern yang penuh krisis ini kepada kebudayaan zaman lampau yang dianggap telah cukup ideal dan teruji kebenarannya. Adapun tokoh-tokoh aliran perennialisme yaitu Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Plato. Konsep pendidikan menurut perennialisme. Manusia hidup di alam dan lingkungan sosial dan memiliki jasmani, bahwa pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan manusia menopang jasmani dan eksistensi jiwanya juga termasuk dalam kurikulum. Sebagai sebuah produk dari sejarah, manusia menciptakan biografi dirinya. Ketika hidup di masyarakat, manusia membutuhkan etika, sistem hukum, dan sistem politik, serta sistem ekonomi yang memberikan keberadaan personal dan sosial yang baik. Yang kedua yaitu aliran konstruksionisme atau rekonstruksionisme. Kaum konstruksionisme menginginkan siswa belajar mengidentifikasi masalah, metode, kebutuhan, dan sasaran yang jelas. Setelah itu, siswa menerapkan strategi yang agresif untuk mengubah keadaan secara afektif. Contohnya, kampanye keberaksaraan telah berkontribusi positif dalam mewujudkan revolusi politik yang sukses. Inilah contoh bahwa pendidikan telah berhasil membawa perubahan sosial yang sangat berarti. Adapun kurikulum rekonstruksionisme sosial merupakan kendaraan atau sarana ideal untuk menolong orang miskin, siswa miskin perkotaan, ataupun kelompok marginal lainnya agar mereka memiliki daya tahan untuk hidup, berjuang untuk mengubah hidup dan komunitasnya sehingga pada akhirnya mereka akan dapat memperbaiki kehidupannya pula. Peran guru dalam aliran rekonstruksionisme ialah pendidik memegang peran penting dalam perubahan kurikulum yang sesuai dengan semangat rekonstruksionisme. Mereka percaya bahwa rekonstruksionisme sebagai sebuah paham dan pedoman bertindak akan mampu untuk membantu peserta didik dalam hubungannya dengan tujuan akademik dan tujuan personal untuk kesejahteraan masyarakatnya, bangsa, dan dunia. Yang terakhir yaitu aliran eksistensialisme.
Dari perspektif eksistensialisme, pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang mengungkungnya sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humanis dan beradab. Adapun peran guru dalam aliran eksistensialisme ialah peran guru eksistensialisme berusaha keras memperjelas pernyataan Rogers tentang fasilitator. Dalam aliran ini, guru memperhatikan emosi dan hal-hal yang tidak masuk akal pada setiap individu dan berupaya untuk memandu siswanya untuk lebih memahami diri mereka sendiri. Dalam hal ini, guru hanya dijadikan sebagai fasilitator dan selanjutnya peserta didik yang akan mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Adapun kurikulum eksistensialisme, kurikulum pada sekolah eksistensialis sangat terbuka terhadap perubahan karena ada dinamika dalam konsep kebenaran, penerapan, dan perubahan-perubahannya. Melalui perspektif tersebut, siswa harus memilih mata pelajaran yang terbaik, tetapi hal ini tidak berarti bahwa mata pelajaran dan pendekatan kurikuler pada filsafat tradisional tidak diberi tempat. Artinya, selain mengedepankan bakat-bakat mereka, mereka juga tidak akan lupa terhadap nilai-nilai luhur atau nilai-nilai tradisional dalam proses pembelajaran siswa. Demikian penjelasan singkat dari video saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.